Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Herlopen Tambak. Tempat tugas SMP Swasta Katolik Budi Murni 1 Medan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang. Ini adalah kartu pendaftaran saya. Pada hari ini Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan perekaman sekaligus uji kinerja pada kelas 8 materi pokok, struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan dengan submateri teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan di SMP Swasta Katolik Budi Murni 1 Medan. Mohon kritik dan sarannya agar ke depan pembelajaran saya lebih baik. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak semua. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, perwakilan dari kelompok 3 membuat doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Baik, kami panjatkan syukur kepadamu karena masih memberi kami kesehatan sampai sekarang ini. Tuhan, kami akan memulai aktivitas pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati aktivitas pembelajaran kami sampai selesai nanti. Terima kasih ya Tuhan. Santo Yohanes Bosco, Wakillah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke. Ketua kelas yang mana ketua kelas? Ada yang hadir, yang tidak hadir nak? Dion? Oke. Itu ada suratnya langsung sama ketua kelas enggak? Berarti mungkin sama BP langsung ya. Oke. Hanya itu saja? Oke. Terima kasih. Baru yang selanjutnya, apa yang menjadi topik kita hari ini, yaitu mengenai teknologi yang terinspirasi dari struktur dan jaringan tumbuhan. Halaman berapa itu di buku kita? 136. Silakan dibuka 136. Iya. Dah? 136. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya struktur jaringan tumbuhan, di mana di sini terdiri apa saja tumbuhan itu? Ada akar, ada batang, ada daun, ya kan? Nah, jadi ada akar, ada batang, ada daun. Nah, dalam satu tumbuhan itu terdapat dari jaringan apa saja di bagian tumbuhan itu? Ada jaringan meristem. Jaringan apa lagi? Ada jaringan dewasa. Ada jaringan pengangkut. Kan ya kan? Jaringan pengangkut ini ada 2. Apa dia? Jaringan silem. Jaringan phloem. Nah, jaringan silem ini yang mengangkut apa fungsinya? Air dari akar sampai ke daun, kan ya kan? Sampai ke daun kan? Nah, sedangkan phloem ini mengangkut makanan, yaitu hasil dari fotosintesis, ya. Nah, baru yang selanjutnya, mungkin Anda pernah melihat yang namanya rumah yang sedang dibangun, di mana yang bagian luarnya belum di plester. Artinya apa? Masih nampak dia batu batanya kan? Sebelum kita lanjutkan, apa yang menjadi indikator di sini atau kompetensi dasar di sini yang diharapkan adalah yaitu menganalisis apa ini? Keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya. Ya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan, ya, struktur tumbuhan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi di sini yang diharapkan mampu menganalisis teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang menjadi tujuan pembelajaran di sini, yang pertama yaitu
peserta didik dengan rasa ingin tahu mampu menganalisis teknologi apa saja yang berkaitan dengan teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari apa saja. Baru yang kedua, yaitu mampu menganalisis cara kerja teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Baru yang ketiga, yaitu membuat poster, yaitu ini dilakukan dengan cara komunikatif setiap kelompok. Artinya apa? Kerjasama yang baik. KKM kita di sini, berapa sekarang KKM? 75. Oke, selanjutnya. Ini kelompoknya sudah saya buat langsung kelompok yang kemarin kita lanjut ya. Di mana nama-namanya yang ini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Nah, baru kita lihat apa yang menjadi penilaian yang saya lakukan nanti. Contoh, pertama ada sikap. Sikap bagaimana? Sikap dalam diskusi. Mungkin kelompok tertentu mengambil barang atau meminjam dari yang lain, maka dikembalikan. Baru keterampilan di sini. Pada saat bagaimana diskusi dari kerjamu, ya, dari poster yang kau buat nanti itu juga saya lihat langsung, oke? Baru pengetahuan nanti saya buat 5 soal di Google Classroom, ya, itu langsung dikerjakan nantinya. Bukan dari rumah, tapi hari ini langsung dari Google Classroom. Oke, sekarang kita perhatikan video berikut yang ini. Yang menjadi struktur organ dan jaringan tumbuhan menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi. Oke, yang pertama ada panel surya, ya. Nah, ini tidak ada suaranya, langsung dibaca. Diperhatikan. Kita lanjut. Tadi dari tampilan yang kita lihat itu ada beberapa teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Nah, sekarang kita dihadapkan terhadap masalah berikut ini, yaitu cahaya matahari ini merupakan sumber daya alam yang tidak habis-habisnya. Setuju kan? Setuju. Nah, yang dimana yang dibutuhkan untuk sebagai sumber fotosintesis, ya, fotosintesis untuk tumbuhan, untuk memasak makanannya sendiri, kan ya kan? Nah, selanjutnya, nah pada proses ini dibutuhkan ada cahaya. Selain daripada cahaya ada air, atau juga di dalamnya ada cat hijau, apa? Zat hijau atau klorofil, ya. Nah, maka dari hasil ini proses fotosintesis itu dihasilkanlah ada yang namanya C6H12O6, yaitu glukosa, dan juga dengan oksigen. Itu yang kita hirup, kan ya? Nah, ada berbagai ternyata teknologi yang meniru fotosintesis ini. Teknologi apa yang terinspirasi dari prinsip daun atau proses fotosintesis? Bukan hanya fotosintesis, tapi dari prinsip jaringan yang mau kita bahas, yang mau kita lihat, yang mau kita analisis dalam setiap kelompok, ya. Jadi harus kerjasama. Setuju kan? Yang namanya kerjasama pasti masalah pun pasti terselesaikan dan ringan. Oke, ini Bapak berikan yang menjadi dasar kita, ya, untuk mengerjakan. Ya. Ini 4, 3. Ini
Oke, ya. Ada masalah. Nah, masalahnya teknologi apa yang terinspirasi dari prinsip daun? Proses fotosintesis, atau teknologi apa yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan? Oke, nah ini boleh kau cari dari bukumu, buku cetakmu, oke? Atau terutama juga bisa dari internet. Silakan dibuka internetnya atau bahan ajar itu atau bukunya. Perhatikan di sana, kamu analisis apa yang menjadi teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Baru nanti cara kerjanya bagaimana. Salah satu teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan apa saja ya? Satu dulu. Coba kelompok ini. Kelompok berapa? 4. Kelompok 4 kalian kan? Iya. Apa satu? Nah, itu kan berarti perlu lagi kalian analisis, kalian cari kan ya kan? Apa saja? Oke. Baru itu nanti kamu tulis atau kamu tandai nanti yang apa prinsip kerjanya untuk kita kerjakan di bagian poster. Iya. Jadi nggak bolak-balik lagi nanti mencari dia. Oke? Itu dulu. Nanti ada apanya nih? Gambarnya itu nanti ada tempatnya. Udah? Nah, karena ke sana sesudah itu lihat, sesudah kamu analisis, maka selanjutnya. Nah, perhatikan ya. Sesudah kamu analisis apa teknologinya, apa prinsip kerjanya, udah, baru selanjutnya kerjakan yang poin ketiga ini, yaitu silakan kerjakan sesuai dengan LKPD-mu itu, potong kertasmu, selanjutnya kerjakan gambarmu itu gunting dengan bagus, dia persegi panjang aja buat gambarnya nanti, nggak usah mengikuti gambar, udah, oke. Di bawah gambar, setiap gambar apa namanya? Udah? Baru di bawahnya lagi apa prinsip kerjanya? Dia dari mengadopsi dari struktur tumbuhan apa gitu. Oke kan? Nah, baru buat di bawah prinsip kerjanya itu, apakah kau tulis langsung di karton itu ataukah di kertas lagi kau tulis yang berwarna baru ditempel warna. Oke, silakan kerja. Ayo dikeluarkan bahan-bahannya, alatnya. Gambarnya bagus dibuat ya, dipotong. Ayo. Yang ini. Yang ini jangan satu, jangan langsung aja ini. Iya, baru ini nanti gini. Maksudnya gambar ini kita. Iya. Oke, sekali lagi perhatikan. Sekali lagi, pada langkah ini yang kau kerjakan adalah 1. Lakukanlah kajian pustaka dari internet, dari bukumu, dari bahan ajar yang Bapak berikan. Analisislah apa yang menjadi teknologi yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan. Udah? Yang kedua, analisislah bagaimana cara kerjanya. Nanti di buku itu bisa kau tanda-tandai nanti. Udah? Yang ketiga, silakan kerjakan membuat poster. Nah, gambarmu itu yang sudah kau sediakan, misalnya gambar 1, jangan dipotong setengah, langsung satu aja gini. Nanti kau tempel di buku, di karton. Terserah Anda modelnya seperti apa letaknya, apakah berjejer atau acak dia. Oke? Iya, silakan kerja yuk. Ya, itulah penjelasannya tadi. Jadi gambarnya dulu, baru nanti di bawahnya kamu buat apa namanya, apa prinsip kerjanya seperti apa. Pak, digunting. Iyalah. Oke. Gambarnya dulu baru Pak. Iyalah. Berarti penjelasannya di bawah gambar. Di bawahnya atau di sampingnya boleh. Ya. Analisis cara kerjanya atau penjelasannya boleh di bawah gambar atau boleh di samping. Terserah Anda meletakkannya nanti, oke? Iya. Bagi dua lah. Kartonnya bagi dua aja, yuk, cepat dipotong.
Makanya kung Chef, kita kayak penting tadi. Ayo, ayo. Apa? Salah satu aja Pak prinsipnya atau semuanya harus? Setiap gambar. Setiap gambar. Ya itu salah satu aja atau semuanya Pak? Gambar kan ada 5, lihat. Gambar kan ada 5 kan? Ya Pak. Setiap gambar kau buat prinsip kerjanya atau penjelasannya. Iya. Oke.
Waktunya untuk mengerjakannya sudah mau ini ya, sudah mau habis. Jadi cepat diselesaikan supaya nanti presentasi. Mana? Apanya ini mana? Dua dulu selesaikan, dua yang mana? Ayo. Ini seperti ini. Ini baru satu lagi yang kerja ini, ada yang kerjakan ini. Nah, kesimpulan terserah yang mana mau dibiarkan. Ini kan ada manfaatkan ini, apa ini? Bahan ini. Boleh ini yang mana dia? Oke? Boleh dari sini. Tapi berdasarkan gambar ini yang paling lembek. Iya. Oke. Kesimpulan. Iya. Iya. Iya, nah, kesimpulan itu yang paling penting. Jangan tidak ada tempel di sini, kan buat bulan di sini. Ayo. Ayo, cepat. Gambar pertama yang mana ini? Oke, ayo. Sekarang waktunya untuk yang presentasi. Ya, presentasi. Yang pertama adalah kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Oke, maju semua. Ayo cepat. Ayo. Siapa yang menjadi juru bicaranya? Iya, Opel. Oke, anak-anak Bapak, sekarang kita perhatikan hasil presentasi dari kelompok 1. Dipersilakan. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Afelia Jin Safira Panjaitan dan di sebelah saya. Nama saya adalah Tabina Syambi dan di sebelah saya. Nama saya adalah Rio Rizky dan di sebelah kanan saya. Di sebelah saya. Kami dari bulan di sebelah kiri saya. Nama saya Giovanni. Ini kami akan mempresentasikan teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Panel surya atau solar cell. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya menyebabkan elektropartikel menyusun atom yang bermuatan negatif. Pada panel surya bergerak melalui suatu
konduktor, dan menjadi arus listrik. Mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan. Pada proses fotosintesis juga dibutuhkan cahaya dan zat hijau daun yang disebut klorofil. Dua, sensor cahaya. Lampu penerangan jalan dapat menyala dan mati sendiri secara otomatis. Dikarenakan dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut dengan fotoresistor atau light dependent resistor atau LDR, dan sekelar pengatur on dan off. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada dan tidak adanya cahaya di lingkungan. Saat menjelang pagi, sinar matahari akan mengenai fotoresistor menyebabkan listrik mengalir menuju sekelar. Aktifnya sekelar akan mematikan aliran listrik utama sehingga lampu penerangan mati ke fotoresistor, sehingga tidak ada aliran listrik menuju sekelar. Akibatnya sekelar dalam kondisi on sehingga lampu penerangan menyala. Lapisan pelindung dan penghilap. Permukaan daun tersebut terdapat lapisan tebal yang disebut kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa berupa lilin wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin ini juga mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran lain dan membuat daun tetap bersih. Mekanisme ini dan menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor. Lapisan penghilap dan lapisan anti air. Misalnya pada semet sepatu, lapisan penghilap pada mobil atau perabot rumah tangga dan lain sebagainya. Lanjut ke bagian pertanyaan. Nomor 1. Bagian tumbuhan manakah yang diadaptasi dalam pembuatan poster kalian? Jawabannya adalah panel surya atau solar cell. Ini beradaptasi dengan daun pada tumbuhan yang mengubah sinar matahari menjadi listrik. Dan sensor cahaya beradaptasi dengan tumbuhan kaktus. Ke pertanyaan kedua, mengapa teknologi yang kalian tuangkan dalam poster terinspirasi dari struktur dan jaringan tumbuhan? Karena teknologi ini dapat membantu dan sangat penting dalam sebuah fotosintesis. Kesimpulannya, 1. Bahwa teknologi-teknologi seperti panel surya, sensor cahaya, lapisan pelindung seperti daun, lapisan penghilap seperti mobil, sangat berperan penting dalam proses fotosintesis ataupun bermanfaat dalam fungsi lainnya. Yang kedua, seperti panel surya yang beradaptasi dengan daun, sensor cahaya beradaptasi pada tumbuhan kaktus. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali ke mejanya. Oke. Nah, perhatikan. Di bagian ini tadi yang kalian presentasikan yaitu mengenai teknologi yang dilihat dari struktur jaringan tumbuhan, ya. Apa saja yang menyangkut struktur jaringan tumbuhan ini yang terinspirasi dari teknologi, ya. Nah, perhatikan. Di sini yang pertama apa? Yang pertama apa? Panel surya. Ya, panel surya. Baru yang kedua, sensor cahaya. Yang ketiga, iya, lapisan pelindung dan penghilap pada cat mobil. Yang keempat, gedung eksplanade. Ya, gedung eksplanade. Nah, sekarang yang mana di sini yang bagian panel surya? Nah, panel surya ini itu yang sering kita lihat itu di lampu jalan. Di mana tenaga listriknya dari mana itu? Dari cahaya matahari, bukan dari listrik yang dari PLN, pembangkit listrik tenaga air, tidak ya? Atau batu bara. Oke? Nah, di sini dia terinspirasi dari fotosintesis yang dari tumbuhan, ya, dari tumbuhan, di mana cahaya yang dibutuhkan untuk fotosintesis itu menghasilkan energi. Itulah yang terinspirasi terhadap apa ini? Panel surya. Oke. Baru yang kedua, sensor cahaya. Nah, sensor cahaya ini terinspirasi dari mana? Ayo.
dari tumbuhan kaktus. Di mana di sini sensor cahaya ini terinspirasi dari kaktus dan stomatanya bisa menutup ya, yaitu karena di situ ada yang namanya dengan fotoreseptor ya, fotoreseptor. Oke. Baru yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ini. Lapisan pelindung atau pengilap. Nah, ini terinspirasi dari mana? Lapisan kutikula yang terdapat di bagian mana? Ayo, bagian daun. Iya, bagian daun ya. Makanya ini sebelum. Lihat, ini sebelum. Ini sesudah. Ini belum ada ini terinspirasi ke sini. Yang ini sudah. Mana lebih mengilap ini? Yang ini kan? Yang ini. Dan bisa juga kalian lihat itu dari gambar atau poster yang kalian buat ya. Nah, baru yang selanjutnya dari gedung Esplanade. Ini dibuat seperti apa ini? Dari durian, terinspirasi dari struktur durian ini. Nah, ini dibuat untuk apanya? Ya, untuk mengikuti pergerakan yang di sini ya, matahari, sehingga dapat menjaga intensitas cahaya di dalam gedung, ya, di dalam gedung. Nah, apa yang dapat kita lihat di bagian yang terakhir yaitu alat pemurnian air. Yaitu terinspirasi dari mana ini? Eceng gondok ya. Nah, lihat ini akarnya ini bisa menyerap kotoran yang ada dalam air ya, dalam air di bagian di sini. Nah, ini terinspirasi dari serabut-serabut yang banyak dan rapat pada eceng gondok ya. Jadi di sini mampu menyerap partikel yang larut dalam air yang bisa membuat air itu menjadi kotor. Nah, jadi ternyata juga terinspirasi dari ini ya. Oke? Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari sini? Ayo, satu apa? Ya. Oke. Terinspirasi dari daun. Ya, yaitu bagian fotosintesis di mana pada saat itu dihasilkan energi kimia. Oke, yang kedua semua. Iya, sensor cahaya ini dari stomata tanaman kaktus yang unik. Maka di situ ada sejenis fotoreseptornya, ya. Oke, yang ketiga semua. Lapisan pelindung dan pengilap pada termogen merupakan teknologi yang terinspirasi dari lapisan kutikula dari atau wax yang terdapat pada tanaman talas. Iya, anak-anak Bapak, selanjutnya kita mau melakukan evaluasi pengetahuan. Oke? Silakan semua ditutup bukunya, ya. Kalau yang posternya tadi dibalikkan saja. Oke, selanjutnya sediakan handphonenya. Ayo kelompok yang ini tutup, yang lain. Oke, sekarang kita mau bagian ke evaluasi pengetahuan. Silakan buka Google Classroom-nya. Ayo cepat. Dari berdisi anakku. Yang tanggal 6 hari ini di Google Classroom. Oke, kalau sudah boleh dikirim langsung. Gak usah, kirim.
Boleh dilihat apanya ya, nilainya ya. Oke. Kalau sudah siap, yang pengetahuan, lanjut yang refleksi. Refleksi di bawahnya, ya. Iya. Iya. Enggak, 6. Ya, refleksi siswa, ya. Yang sudah siap evaluasi pengetahuan, lanjut ke refleksi siswa. Silakan kerjakan. Dibuat di situ yang sejujurnya ya. Oke, refleksi udah kan? Nah, coba kita tadi udah melakukan evaluasi pengetahuan. Si Catherine berapa nilainya tadi? Ini Catherine, Pak. Berapa? 60. Belum beruntung untuk lewat KKM. Ya. Grace. Berapa? 80. Oke, mantap, bagus. Ya. Putri. 100. Tepuk tangan untuk Putri. 100. Oke. Si Sophia. 100. Oke, 100. Mantap ya. Harwinta. Oh, mana ada angka cepet? 100. Jadi di sini dari pengamatan Bapak tadi untuk kerja kelompoknya itu sudah sangat bagus ya. Artinya apa? Sangat bagus, ada kerjasama yang baik. Ada komunikasi yang baik secara umum. Dari pengamatan Bapak, kerjasama yang baik antara beberapa anggota kelompok. Oke, tepuk tangan untuk semua kelompok. Oke, selanjutnya materi kita di berikutnya adalah masuk ke bab 4. Ya, masuk mengenai bab 4, yaitu mengenai sistem pencernaan. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, boleh ya tetap kita tutup dengan doa, yaitu dari kelompok 6. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang baik, penuh rahmat, terima kasih Tuhan atas semua berkat-berkat yang telah kami terima. Dan terima kasih Tuhan atas penjagaan-Mu dan bimbingan-Mu sehingga kami masih bisa mengerjakan praktek di kalangan. Sebentar lagi kami beristirahat Tuhan. Berkatilah makanan dan minuman kami adalah menjadi sumber kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami. Terima kasih Bapak. Santo Yohanes Tertusko. Oke, dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Oke, terima kasih.